pengen mencoba habit baru yaitu membaca novel gitu kan. Iya. BTS, Blackpink. Yes. Kalau Nonton nggak Nonton konsernya? nggak konsernya? yang lirik yang hati ini selalu bersamamu walau dunia kita berbeda. Itu kan. Itu sedih banget sih. Iya ya. Nah, sebelum kita lanjut ngomongin lagunya nih, mau kayak pengen nanya dulu nih tentang Nuka. Iya. Iya. Kalau tadi Makna Tama personalitinya ya dia nggak suka baca. Nah, kalau Nuka ini katanya suka baca, malah suka baca novel, ya kan? Bener gak itu? Bener gak tuh? Baca novel sebenarnya untuk mengisi waktu luang aja. Jadi mungkin bukan yang edik baca buku banyak banget gitu, enggak. Novel juga cuma ada 2 yang benar-benar Nuka baca Suka banget. Ya. Apa tuh? Apa tuh? Pokoknya masing-masing tuh karyanya Terelie. Iya, yang gitu-gitu ya. Ya, pergi sama yang lagi baca tuh Selamat Tinggal. Selamat tinggal. Wih, kok dua-duanya Itu sama-sama artinya ninggalin ya? Pergi Ada sama-sama kisah tinggal. tersendiri ya kenapa tertarik? Bacanya Maksudnya, itu gitu iya, ya. makanya kenapa itu masuk ke dalam favorit mungkin ya? Jujur kalau yang pergi waktu itu, Nuka cuma lihat covernya. Jadi kan tuh kayak pertama kali Nuka pengen mencoba habit baru yaitu membaca novel gitu kan. Iya, iya. Jadi Nuka biasanya lihat di covernya sama lihat di paling belakang kan ada kayak semacam deskripsi cerita. Iya. Jadi, Sinopsis ya. Iya, sinopsisnya. Jadi Nuka waktu itu baca dan pas pertengahan halaman udah banyak itu Nuka baru tahu ternyata ada sequel yang pertama judulnya Pulang gitu. Akhirnya baca lah yang Akhirnya yang pergi ya udah Nuka selesain. Cuman kan kalau misalkan Nuka baca Pulang kan Pulang berarti lagi, intinya Nuka kayak dari belakang kan berarti akhirnya jadi agak pusing ya. perginya Nuka selesain. Oke, gitu. Kalau selain baca, Nuka sukanya apa? Hobi lainnya? Apa ya? Iya. Nonton film sih Pak. Nonton film. Iya. Suka film apa? Waktu itu lagi suka drakor tapi sekarang sekarang lagi nonton Naruto. Naruto. Suka anime ya. Naruto. Berarti bener ya yang katanya kamu suka. Tadi dulu, kalau kamu suka drama Korea, bener gak suka K-pop juga katanya? Iya, cuman nggak terlalu Fanatik gitu ya. Oke, kalau drakor nonton apa emang? Kemarin-kemarin? Atau yang sekarang ini? Ada terakhir itu nonton Where Stars Land. Itu 2018 tapi. Kayak film lama ya sebenarnya. Kalau Naruto ini udah episode berapa tuh? Kan kalau nggak salah Mulai. baru mulai. Wah, tapi soalnya kalau Naruto tuh kan Nuka suka nontonnya cuplikan aja. Iya. Jadi nggak secara lengkap. Jadi waktu itu lihat YouTube lagi. Jadi Iya, aku betul. cuma nonton yang Nuka nonton ulang-ulang tuh part yang waktu perang terakhirnya. Yang musuhnya itu Madara. Ya, udah Obito terus ke Madara. Kagak nonton lagi gua Naruto. Kaguya. Aduh itu tonton sih, itu salah satu anime terbaik yang harus kamu nonton sebelum menjadi wibu sebenarnya. Ini kayaknya dari kemarin gue dipaksa untuk jadi wibu terus. Betul, ya. Dari Fatin Gea. Iya, Fatin sih. Fatin nonton anime. Anime. Jadi nyuruh gue juga nonton. Iya, sekarang Apa Nuka juga. AOT. Aku juga nonton itu. Tuh, bener. Semua akan wibu pada waktunya. Itu dia Vivi. ya. Ya, dan ntar gue coba deh nonton. Iya, ya. coba. Kalau tadi K-pop juga suka, tapi Iya. gak yang fanatik banget. Tapi dengerinnya siapa kalau K-pop? Paling BTS, Blackpink. Yes. Kalau Nonton enggak- gak Nonton konsernya? nggak konsernya? Enggak sih. Enggak. Emang nggak ngewar juga itu? Enggak. Siapa tahu mau di Twitter tuh ada yang jual Iya. tiket Blackpink 12 juta. Waduh. Serius itu? Waktu itu ada yang Nuka baru aja baca kan di dia ngejual buka pertama tuh 25 Berapa? 25 juta. Wah, Itu tuh VIP tapi ya 25 juta dari harga aslinya 5 juta. 4,8. Iya, 5 juta. Ya, 5 Kalau jutain VIP ya, lah. segituan lah ya pokoknya. 25 juta. Dan yang 12 itu kalau misalnya Nuka baca di bawahnya tuh nggak ada kayak yang check sound passnya. Nggak ada yang waktu dia lagi check sound Blackpinknya. Itu bisa dilihat kan. Oh, Tapi iya, yang iya. 12 juta tuh nggak ada pas ke check soundnya. Ini yang udah mahal tapi nggak ada. Iya, Ih, ya ampun. ngeri banget emang itu. Oh my god. Oke. Terus kalau misalnya ini kan tadi kita ngomongin soal tadi musik K-pop gitu ya. Ya. Terus tadi film juga suka, baca juga suka. Terus katanya kamu suka juga olahraga futsal, Iya, futsal mini soccer bola. mini soccer. Iya. Itu dari kapan kamu suka futsal? Dari ini kah SMA gitu atau gimana? Sebenarnya awalnya tuh malah Nuka sempat sekolah sepak bola dulu. SSB. Oh waktu, iya. waktu SD dulu. Kenapa nggak diseriusin? Karena- Kenapa jadi ke musik gitu loh? Nah karena itu karena dibarengin sama musik kan. Dan akhirnya pas menjelang kelas 5 kelas 6 kan waktunya jadi kayak fokus harus belajar persiapan UN segala macam kayak SMP gitu. Jadi waktu itu juga ada Nuka disuruh ikut ajang pencarian bakat gitu pertama. Jadi emang
waktunya tuh sempit untuk bola. Jadi kalau misalkan jalan musik tuh kayak udah itu terlalu hektik tepat ya. Oke, berarti toxic productivity. pakai P ya. Pakai P ya. Productivity. Berarti ya harus ada yang dikorbankan gitu ya. Kalau klub favorit? Ada 2 sebenarnya, cuman yang Ada 2. Kok mendua ini ya? Iya. cuman yang paling banget tuh Madrid. Madrid. Halo Madrid. Halo Madrid. Ini semua Halo Madrid. Ini Madrid. King of UCL. Ini yang bukan Madrid kesel. Iya, udah. Bukan. Apa? The blue flag flying high. Udah. Kamu kena Lupakan. comeback sama Madrid udah. Oke. Nah terus kan tadi bilangnya disuruh milih kan, berarti antara mau lanjut futsal nih, itu kan atlet berarti kan ya, atau ke jadi musisi. Kenapa akhirnya ikut ajang pencarian bakat? Nah, jadinya musik gitu. Ya, dulu karena apa ya? Mungkin Noka pas kecil jadi kayak serba ngikut. Jadi kayak misalkan kan itu juga waktu pertama tuh orang tua yang nyuruh. Ya, coba kamu ikut nyanyi dong gitu. Ada pas ajang itu Noka ikut dua kategori, penyanyi solo sama band. Karena waktu itu kan Noka punya band keluarga gitu. Iya. Nah, pas akhirnya pas ada penjurian terakhir tuh Noka suruh milih, kamu mau ngelanjutin vokal atau bandnya. Soalnya kan nggak mungkin dua-duanya nih. Iya nggak Iya, mungkin. nggak mungkin. Biasanya yang dilolosin lah yang vokal gitu. Yang Nah, vokal. setelah itu karena emang itu jadwalnya selalu harus di Jakarta, terus tiap hari ada kegiatan gitu, ini nggak mungkin kalau Noka selang-seling ke bola kan. Iya. Jadi kalau jadi atlet itu kan harus Latihan, fisiknya iya harus benar. latihan terus Tiap kayak hari gitu tiap ya. hari. Jadi kalau Iya. kalau bola itu kan emang skillnya harus tiap dilatih gitu. Jadi kayak Iya. nggak dilatih tuh kayak masih kurang. Otot lemes Iya, itu. Bener. Ini bener. Iya, bener. Harus diperhatiin. Iya, banyak yang harus makannya, tidurnya. Semuanya bola harus mah dijaga ya. strict terhadap kesehatannya gitu. Oke. Berarti keluarga juga semuanya sebenarnya musik. Iya. Ush. Jadi sebenarnya Keren. papa dulu yang ngenalin musik ke Noka sama kakak Noka. Kamu anak berapa sih, bungsu? Ketiga dari 6. Wah, bentar, gue kaget, gue shock. Saya kaget. 6? Itu mah Banyak ya? Iya, banyak lah. Banyak banget loh. Ih sama, maksudnya emang bapak juga keluarganya 6, cuman pas ke anak-anaknya cuma 3 aja lah. 3, 2 Cukup gitu lah lah ya. Ini 6 Ini ya? sumpah, kamu keluarga berenam? Ya, ada 6, 4 cewek, 2 cowok. Oh my god, itu lucu banget. 4 ya, 4 cowok, 2 cewek. Sorry. 4 cowok, 2 cewek. Oke, kamu anak ketiga. Ketiga, Nah, ya. terus tadi papa ngajarin gimana? Ngenalin musik sih. Ngenalin musik. Jadi kayak dengerin lagu terus les-lesin ke alat musik gitu. Jadi dari situlah. Oh sebelumnya kan 2 kakak Noka yang 1, 2 tuh ada band sendiri keluarga. Iya. Nah itu sebelumnya Noka belum ikut, tapi akhirnya disuruh nyoba ikut main bass. Nah di situlah baru berkembang ke nyanyi, gitar segala macam gitu. Oke. I see. Emang penuh produktivitas ya keluarganya bener. juga ya. Dia Keren. atlet, iya, musisi juga bisa gitu ya. Iya, makanya. Enak apa tinggal milih mau Iya, yang mana, mau iya. atlet atau musisi gitu kan. Kalau kamu pilihannya ini ya, Moy. Milih antara apa nih? Milih antara surga atau neraka ya? Surga dong. Surga, ya. Tentu ya. Pasti ya. Tiba-tiba ditembak seperti itu. Terima kasih Vivi. Emang suka mengagetkan aku tuh. Iya. And by the way ini tadi kan Nuka bilang yang maksudnya sekarang akhirnya di musik gitu ya, dan baru juga ngeluarin single baru Hilang. Ya, congrats dulu by the way, selamat. Terima kasih. Keren. And by the way katanya nih buat single ini vokalnya didirect sama Kamga. Ya kakak Mbak. Nah itu gimana sampai bisa barengan sama Kakak Mbak? Sebenarnya ini kalau nggak salah kali kedua untuk kerjasama. Sebelumnya udah pernah yang di single Meant to Be itu. Meant to Be yang Ya, Shakira. itu dan waktu itu emang ditanyain untuk vokal directornya mau siapa. Terus karena Noka, oh enggak, ini di direct ketiga berarti. Waktu itu yang pertama sama Shakira, kedua waktu itu cover lagunya Kak Prinsa yang Hanya Singgah sama Kak Mbak, dan yang ketiga ini. Oke. Ini katanya galak nggak? Oh enggak, Oh enggak. ada yang bilang galak. Nggak tahu nih. Emang ada yang bilang galak? Ada yang bilang galak? Nanya aja. Nanya. Makanya Siapa isu-isunya tahu. kan. Tapi enggak ya, baik ya sebagai vokal Justru director. Kak Mbak itu salah satu orang yang sangat bisa dibilang apa ya, kayak easy going gitu. Oke. Dia mengutamakan kebersamaan. Jadi kayak Iya. brainstorming dulu. Jadi misalkan Ngobrol dulu gitu ya, ya. Kak kamu misalkan punya ide kayak gini nih, terus dia tanya menurut kamu gimana, enak nggak, atau kamu mungkin punya opsi lain gitu. Jadi kita ambil jalan tengahnya biar
sama-sama enak gitu. Oh, jadi nggak langsung brek jadi tag gitu nggak, tapi Iya. brainstorming dulu ya. Nanya pendapat lah ya, saling Iya iya iya, pendapat biar gitu. nanti sama-sama enak kerjanya juga kan. Oke. And by the way nih, lagu Hilang ini tuh katanya terinspirasi dari peninggalan Opa. Iya. Itu gimana? Kenapa tiba-tiba akhirnya kamu bikin lagu ini? Maksudnya kayak kenapa dari Opa gitu, terus akhirnya lagu ini? Oke. Sebenarnya itu di tahun 2021 kan kejadiannya, dan waktu itu emang Nuka sebenarnya nggak ada niatan untuk melakukan sesuatu. Jadi Nuka secara kayak agak gabut aja main keyboard gitu. Terus akhirnya ada lirik lagu yang tiba-tiba mengalir waktu itu. Cuman waktu itu beda lagu. Oke. Dengan cerita yang sama, cuman beda lagu, beda pembawaan. Pembawaannya. Iya. Dan itu akhirnya Nuka rekam, terus Nuka perdengarkan ke label. Cuman karena waktu itu ada beberapa project yang harus dilakukan, jadi ke pending dulu. Nah sekarang ini pihak label ngasih kepercayaan ke Nuka lagi untuk coba nulis liriknya ini. Oh, jadi ini emang pure bikin sendiri berarti lagunya. Ya. Dan tapi kalau kayak chord sama notasi itu kita Nuka dibantu bareng buat sama Mas Koko Irwansyah namanya. Mas Koko. Oke. Tapi kalau aku lihat MV-nya gitu ya, itu kan beda sama, kan tadi kau bilang terinspirasi dari sama Opa, tapi di MV-nya ini sama cewek kan. Ini kamu sebenarnya pengen nyeritain apa nih dari MV-nya sama lagunya, kenapa beda? Sebenarnya dari lagu ini yang waktu itu sempat Nuka sedikit pertimbangkan adalah apakah lagu ini dari liriknya tuh bisa nggak tertuju pada suatu sudut pandang gitu. Jadi liriknya itu Nuka sedikit modifikasi supaya orang-orang juga bisa merasakan kehilangan atau perpisahan yang Nuka ingin sampaikan. Jadi mungkin kayak dari bait sama pre-chorus itu kan lirik-liriknya yang kejadian sehari-hari gitu. Dan mungkin pertimbangannya adalah di refnya, part yang lirik yang hati ini selalu bersamamu walau dunia kita berbeda. Itu kan. Itu sedih banget sih. Jadi dunia itu sendiri itu sebenarnya bisa diartikan secara harfiah dan kiasan. Bisa macam-macam lah ya sebenarnya. Harfiah mungkin ya secara real. Cuman kalau kiasan mungkin simpelnya adalah contoh kayak misalkan sama pasangan kalian pada sibuk dengan dunia masing-masing. Kayak mungkin ada perdebatan kayak kok kamu nggak ada waktu buat aku segala macam. Sepele itulah gitu. Banyak lah ya, maksudnya nggak cuma ngacu pada akhirat dan juga dunia gitu ya. Itu mungkin secara ceritanya aja, tapi kan secara makna lagunya banyak. Lagu tuh emang uniknya, lagu tuh emang sudut pandang tuh dibuat banyak. Benar. Bisa kehilangan tadi kan orang tua gitu ya, atau kehilangan pacar, kehilangan uang juga bisa gitu. Bisa. Seperti yang sedang aku alami gitu ya. Ini uang kemana? Emang kadang nggak dapet aja gitu kan, nggak ada uangnya gitu loh Moy. Aduh, kasihan ya. Nah oke, terus untuk proses penggarapan itu makan waktu berapa lama nih? Kalau dari recording sama MV sampai rilis itu kurang lebih sebulan 2 bulan lah. Sebulan 2 bulan. Oke. Kalau untuk MV-nya? MV-nya itu termasuk cepet kayak kurang lebih semingguan lebih. Semingguan. Cepet ya, lumayan ya. Cepet itu cepet ya. Take-nya di mana sih? Di Bandung. Wih, daerah-daerah. Aku rada nggak ini. Iya, nggak asing gitu liatnya. Daerah mana tuh? Kayak Dago ya? Dago atas. Bener kan? Daerah Dago atas. Kayak aku sih pernah lihat tempat itu deh. Iya. Kayak aku pernah melihat gitu. Tapi kalau yang by the way tadi kan gue bilang ya, gue tadi nonton MV-nya, terus gue nangis. Karena emang beneran ini mah nggak peres ya, sumpah gue nangis. Soalnya kan gue habis kehilangan bokap kan. Juni kemarin kayak lagunya pas aja gitu loh. Kamu juga habis kehilangan kan sama kemarin banget. Baru aja Opa juga ya sama Opa juga. Kakeknya juga. Baru beres interview Kagea sama Kak Fatin, malam-malam dikasih senang, tiba-tiba dikasih sedih. Iya, malam-malamnya langsung tahu kabar kakek kritis. Aduh, ya makanya pas banget lagunya ya. Jadi kita doakan Opa dari Nuka, Opa dari Fahmi Amoy semoga ditempatkan di sisi yang terbaik, dan juga dari papahnya Vivi juga ya. Ya, amin. Ya, semoga ditempatkan yang terbaik. Sama paling ini aku pengen nanya juga nih, kalau untuk yang paling memorable deh buat Nuka ketika pembuatan lagu ini apa sih? Misalnya kayak ada hal-hal pas MV, kan itu lari-larinya gitu ya, jatuh misalnya, atau gimana gitu? Enggak, waktu itu ada scene yang hujan-hujanan kan? Iya, hujan-hujanan. Dan itu sebenarnya di skripnya itu
scene itu dijadikan opsi aja. Jadi kayak bukan yang inti lah gitu. Oke. Nah waktu itu emang kita sempat ke pause hujan kan, tapi emang nggak ada adegan ke hujan itu. Nah setelah take akhir itu bagian yang pakai baju serba hitam, ya itu kata timnya tuh kayak oke, rap gitu. Terus Nuka bilang dong, Kak, kalau misalkan kita nunggu hujan aja sebentar gitu. Soalnya biar bisa biar dapat itu. Dapat gitu. Terus bilang, oke gitu. Akhirnya 10-15 menit hujan lah turun. Itu mungkin jadi yang memorable juga ya. Semoga juga dari lagu-lagu dari Hilang ini yang dipersembahkan dari Nuka juga jadi memorable buat Ozers juga yang ngedengerin ya. Benar. Amin. Buat Nuka ada yang terakhir mau disampaikan ke Ozers mungkin terkait lagu ini? Oke. Untuk Ozers semuanya, kalian udah bisa dengerin lagu Hilang ini di semua digital platform favorit kalian. Kalian juga jangan lupa untuk selalu request di Oz Radio. Mantap, harus dong. Thank you Nuka. Dan sekarang bisa siap-siap kan Nuka untuk buat live musik langsung di studio Live and Loud Oz Radio Bandung. Betul sekali. Thank you ya Nuka sekali lagi. Terima kasih Nuka udah mau main-main ke Oz. Yes. Oke kalau gitu gak sabar gak sih Moy kita mendengarkan Nuka live langsung nyanyiin lagu Hilang ini. Iya makanya langsung aja buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana cuma di Exclusive. Your friendly station, Oz Radio.